Wah, kayaknya saya melihat Anda punya potensi untuk mencapai dunia. Saya mau sponsori Anda. Anda butuh berapa? Peralatan. Oke. Langsung aja, ada duitnya berapa? Sulit ya. 5M? 5M mungkin cukup. Oke, lo mau bayar itu berapa penting? Hitung berapa? Makan lo berapa? Buat latihan berapa? Halo Badis, ketemu lagi sama kita di sini di Diver Talks, masih dengan gue Firman Michael. dan tanpa Abi. Ya, episode kali ini Abi nggak bisa hadir karena Lagi sibuk. Ya, so sibuk deh, lagi so sibuk. Iya, Ya. sibuk. Nah, tapi biarpun nggak ada Abi, tetap the show must go on. Dan hari ini kita kedatangan 3 narasumber dari freediving ya. Freediving. Dari freediving. Ada 3 orang ini, langsung kita perkenalkan aja ya mereka. Silakan perkenalkan diri kalian. Siapa dulu nih? Naik dulu lah, boleh lah. Oke. Halo semuanya, gua Michael Dominico. Saya freedive instructor. Sekarang udah ngajar berarti selama 7 tahun lah kira-kira. 7 tahun jadi Kenal freediving semuanya. instructor. Mantap. Silakan. Saya Safira Badi, atlet freediving, scuba diver juga. Wis, atlet, ada atletnya. Atlet, atlet. Mari kita gali tentang atletnya. Atlet. Ya, yang ini satu lagi nih. Jadi kayak senior nih kayaknya. Jadi malu-malu nih kita. Halo semuanya, nama saya Stanley Sradaputa. Saya suka freediving ini pertama kali kenal dari 2013. Wih, 2013. Sampai sekarang akhirnya sampai scubanya itu malah jadi Hilang. secondary, dulu primary Oh. ya. Hilang sih enggak. Cuma jadi secondary gitu. Primary-nya jadi berat ke freediving ya. Sampai sekarang saya juga instruktur dari AIDA, SSI dan Molchanov. Jadi misalnya ada yang Tiga. oh iya mau belajar bisa pilih kan. Oh iya. Mau yang mana begitu kan. Ya selain paid instructor, saya juga di POSI di scubanya. Jadi welcome datang ke Manado. Saya kebetulan domisili di Manado, Sulawesi Utara. Begitu. Jauh ya? Jauh. Sini naik Ujung apa? utaranya Indonesia. Jadi kesini Ini dari Sulawesi Utara freediving ini. Oke, jadi dari background sedikitnya udah kelihatan dong ya, yang datang hari ini tuh nggak kaleng-kaleng lah, gitu. Pasti enggak. Pasti enggak mungkin. Enggak, Kalau kaleng-kaleng mah nggak mungkin di sini juga, gitu kan. Di blog sama kita di blog, kaleng-kaleng no. Oke, sekarang karena kalian berdua gue udah pernah, kita udah kenal segala macam, gue justru lagi mau ngulik atlet nih soal atlet, ya kan? Karena apa ya, kalau freedive itu kalau sampai sekarang kan mungkin kita masih belum familiar dengan menyebut seorang freedive yang ikut kompetisi sebagai atlet. Iya, jangan salah. Kenapa? Kita. Iya, Mereka kita. mau udah begini. Iya, makanya. Yang di sebelah sana kan mungkin juga atlet. Emang ada ya atlet ya? Nah kan gitu ya. Ya kalau cuma scuba diver, freediver gitu ya. Nah sampai sejauh mana sih perkembangan kompetisi di freediving itu sampai akhirnya kalian itu bisa menyebut dirinya atlet? Kan gitu ya. Karena kalau misalnya orang bilang atlet, tapi kegiatan pertandingan kayak apa sih orang nggak tahu kan? Loh, atlet apaan nih, maksudnya kayak gimana, kan harus ada wadahnya ya untuk orang bisa dilabeli dengan atlet kan gitu ya. Nah kalau dari kalian sendiri boleh, tapi dia dulu lah yang menjelaskan ya karena dia atletnya gitu ya. Sejak apa sih jadi atlet dan sudah berapa banyak kompetisi yang diikuti? Sebenarnya dari awal mencoba kompetisi tentu aja belum berani menyebut diri atlet ya. Oke. Kita juga baru belajar 6 bulan mungkin 6 bulan. dari instruktur Michael. Oh, muridnya Gabung- Mike. Iya, saya muridnya Mike. Oh, Gabung iya. klubnya Mike juga Iya. di Apnea Culture. Mungkin baru belajar 6 bulan gitu, kemudian ada kompetisi IDAK 2018 waktu itu. 2018. Iya, kemudian saya memberanikan diri untuk ikut. Latihan juga seadanya. 2018 itu maksudnya kompetisi di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Oh, oke. Memberanikan diri, berlatih seadanya. Lu paksa ya? Lu paksa pasti. Enggak, dia Pasti nggak dipaksa. paksa. Saya kan dia enggak.
kompetisi? Boleh, tapi lu jangan maksa ya gitu. Saya ingat banget waktu itu. Tapi lu jangan nge-push ya. Saya ingat banget waktu dia ngomong gitu. Nah kebetulan di kompetisi pertama saya menang nomor 1 monofin, nomor 1 newcomer, sama nomor 1 the best freediver Indonesia. Pertama kali ikut. Anjir pertama kali kan nyampe tiga gelar itu. 6 bulan. Ya itu juga karena juara bertahannya lagi pregnant ya. Bukan karena saya jago, bukan juga. Audrey waktu itu kan. Nah kemudian abis itu kayak ketagihan terus gitu loh. Sampai seberapa jauh sih saya bisa melebihi personal best saya. Sebenarnya bukan bandingin diri dengan orang lain, pencapaian orang lain. Cuma saya pengennya bandingin dengan diri saya sendiri kemarin sudah segini. Seberapa jauh saya bisa lebih baik lagi di kompetisi berikutnya dan berikutnya. Jadi tolak ukurnya ke diri sendiri tetap ya. Kan dulu, ini ada 3 kan ya? 3. Tadi kan 3 yang pertama kali menang ya? Iya. Apa tadi? Newcomer. Oke, newcomer pertama kali ya. Gitu. Terus? Monofin, dynamic monofin. Berapa panjang tuh? Waktu itu 116 meter. 116 meter. Oh, kalau itu totalnya 116 atau 50 bolak-balik gitu? 50 plus 16 berarti. Oh, oke. Itu kan jadi nggak napas. Itu memang jaraknya segitu atau kalau bisa diterusin gitu? Open end. Jadi kalau kompetisi free dive untuk yang dynamic kebetulan yang organisasi eventnya saya. Jadi untuk kalau kompetisi itu dia bisa melakukan berapa banyak sih, berapa jauh terserah aja satu gitu ya? nafas, betul. Oh jadi 50 gini kalau bisa ya jadi 200 gitu bisa aja gitu ya. Oh, oke. Nah, ketiga. Yang ketiga ada best freediver Indonesia freediver. Indonesia freediver. Itu apa tuh? Kategori untuk freedivers Indonesia. Ya. Oh, Kayak overall gitu lah. tapi pada saat itu ada dari luar negeri juga. Betul. Oh, ya internasional berarti itu. Di kompetisi itu ya? Iya. The best itu di kompetisi itu ya? Tapi untuk freedivers se-Indonesia. Iya. Oh, oke. Karena kita bukan di sana jadi bingung gitu ya. Lagi membayang-bayangkan ya. Gitu ya. Jadi kalau menurut gue itu kalau kayak yang tadi dynamic monofin itu berarti kita tidak berbatas sama waktu ya, tapi jarak. Terus rekor. Kalau rekor katanya dengar-dengar punya rekor yang ini nih yang Recording label maksudnya. nasional rekor. Saya baru berhasil memecahkan national record itu di tahun 2019. 1 tahun setelah diving ya. Sempat gagal awal 2019. Kemudian saya mencoba lagi di Oktober 2019. Di situ saya memecahkan rekor monofin juga di 141 meter. Oh tadi 119. Ya, itu tahun 2018. Di tahun 2019 saya pecah rekor jadi 141 meter. 141 meter, nah napas berenang anjir, gontok ya. Oh, ini berenang nih panjang nih. Iya, itu nggak curangan ya? Nggak bawa tabung kecil gitu? Wah keren juga sih. Dan itu rekor yang memalukan buat pria karena di saat itu rekor pria dikalahkan sama. Oh gitu. Wah. Cowoknya berapa ya cowoknya? Kalau nggak salah terakhir itu gua 137 ya. Mungkin. Nggak salah 137. Kurang dari 140 lah ya gitu. Itu yang cowok rasanya apa itu? Jadi itu orang Indonesia cowoknya yang megang rekor itu. Ini semua Jadi Dia pas ini ya capek. Pas gini nih terus. Jadi kalau nasional rekor itu maksudnya nasional Indonesia. Jadi dari seluruh orang-orang Indonesia, siapa sih the best-nya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kita sebutnya tuh nasional rekor dan itu biasanya kita yang atlet-atlet yang suka bertanding, yang punya competitiveness tinggi, itu kita mau ngejar itu karena jadi bergengsi sekali kan. Nah, kita jadi we are number one gitu loh Indonesia. Itu yang rata-rata kita kejar. Jadi waktu pertama kali denger, ya dia 140 lebih. Ya nomor tuh. Dan itu kan 2019 ya. Berarti kan itu 3 tahun yang lalu. Nggak ada keinginan mecahin lagi tuh? Apa udah nggak sanggup? Saya tuh berharap
berharap orang-orang terinspirasi Terinspirasi, ya. supaya bisa memacu mereka lebih rajin latihan, berusaha. Ya. Tapi ada feedbacknya juga. Jadi gini, berharap rekor kita dipecahin supaya kita juga akhirnya termotivasi untuk mecahin lagi kan gitu ya. Oh, jangan sampai nih. Ya jangan sampai nih kan. Oke, siap. Kalau di freediving ini kan yang gue tau tuh cabangnya banyak banget ya. Ingat gak sih siapa-siapa aja dengan cabang ini, siapa yang megang cabang ini, siapa? Ingat gak? Ada yang bisa cerita gak sih? Kalau kita atlet teman-teman tahu siapa yang Oh, ya? megang apa, siapa yang keunggulannya di mana, rata-rata kita tahu. Oh ya. Kalau misalnya Mas Yanni sendiri ada rekor gak? Ada lah. Pengembangan kelompok. Ada. Justru Oke. kita mulai bukan demotivasi lah ya, cuma rasa wah malu juga nih. Kita udah nggak pernah latihan, kalah sama cewek lagi kan. Iya. Jadi kita mau coba lagi kalah lagi nih. Iya. Waduh, akhirnya udah. Jadi sekarang saya fokus di depth-nya aja. Oh, bukan panjang nih ya sekarang ya. Dalam. Tapi dalam lebih asik kan gitu. Lebih susah itu ya. Tapi kok gue mikir ngeri malah ya di dalam. Karena gini, kalau ya ini bukan tanpa bermaksud mengecilkan ya, tapi kan pada dari pandangan itu aja kalau dynamic ada apa-apa selesai kan. Kalau dalam ada apa-apa, wah jauh banget gitu aja kan. Yang Gitu. belum pernah freedive begitu. Ya pikiran kita makanya kan. Tapi kalau freediver dia udah tahu full disiplin. It's way more demanding daripada depth. Really. Jadi makanya di seluruh dunia juga begitu. Rata-rata kalau dia jago di depth gitu, biasanya di poolnya dia weak. Begitu juga sebaliknya. Jadi masing-masing punya strength point sendiri lah, soal sendiri lah. Oke. Begitu. Ya. Jadi kalau di depth nggak usah latihan, besok juga gue turun nggak khawatir gitu loh. Iya. Bisa aja. Tapi kalau di pool itu untuk bisa kita menahan, kita punya konsistensi, struggling dengan kita punya yang namanya urge to breathe ya kan, kontraksi itu kan kalau empet nahan napas itu kan udah tahu sendiri kan. Iya. Nah, itu kan nggak gampang sekali yang seperti lu bilang, tinggal naik aja selesai udah. Iya. Ya kan, kalau lu nggak punya betul-betul powerful, Motivasi yang kuat. nah ya kan, udah dah gue tinggal naik aja. Iya. Coba lu turun ke 80 meter, mana bisa begitu kan? Iya. Lu sebentar lagi naik. Rekordnya berapa tadi? 80? Terakhir 81. 81 meter. Wow. Iya, ngomong-ngomong kalau hitung 81 itu dihitung kan kalau nggak tahu ya, gue pikir kalau freedive itu tangan di bawah begini ya. Yang dihitung di ujung jarinya apa di kepalanya sih dihitung? Enggak, dia ngambil tag. Ngambil tag kan? Yes. Ngambil tag. Ambil tag. Nanti kita lihat videonya. Ada. Berarti gini, artinya karena masing-masing itu punya ranah sendiri, nggak ada yang bisa dibilang kategori itu lebih hebat dibanding kategori ini gitu ya. Artinya juga kalau misalnya ada yang diem di tempat apa namanya? Statik gitu ya. Ada kan dia rekornya pegang sama dia, statiknya bukan berarti culun nih mas, cuma statik doang diam, nggak juga ya. Itu paling berat. Statik itu Paling paling berat. berat. Mentally very Tuh kan, buat gue malah kesannya statik Padahal cuma diem doang ya dibandingin Iya. yang lain ya. Ah. Yang lain gerak. Ini geraknya paling banyak nih. Kan panjang. Iya. Merenang bolak-balik Tapi gitu dong. menyenangkan. Kalau cuma diem itu Nggak, menyenangkan. mental itu kayak kita bener diuji. Lu Main game lah, kalau statik tuh kayak main game gitu kan. Oh, You have to- iya. Ya kan, make everything as drop, as relax, as everything. Oh. Kalau pada waktu dia finning, distraction kan. Pada waktu dia finning, itu kan distraction mindsetnya dia. Tapi pada waktu lu statik, lu pikirannya kan napas. Iya. Ya. Benar-benar. Kalau ini kan wah jauh. Iya. Kalau ini dalam bro. Berarti kalau misalnya bisa dong kalau kayak statik begitu ya, gue turun, nah orang kan harus apa ya, ngelawan apa ya, mindsetnya ya, pikirannya ya. Gue kalau statik mungkin kalau gue misalnya memikirkan bahwa di atas ada debt collector, gue bisa lama di bawahnya. Ada debt collector di atas jalan, naik. Bagian gitu kan. Iya. Nah kalau Mike ini ada nggak yang apa pernah mencari rekor nggak? Dulu pernah. Pernah. Saingan sama Stanley lah. Oh, Kira-kira. pesaing. kita ini Apa? apa namanya? Berarti main dalam juga? Kenapa? Main dalam? Kalau saya spesifik ke Novin sebenarnya yang saya suka. Novin. Jadi Lu pakai min? disiplin yang Yang nggak 81 pakai monofin. Oh enggak. Nah, maksudnya Novin itu gimana tuh? Enggak pakai pin. Iya, tapi maksudnya gimana, apa bedanya gitu dengan yang pakai pin, kenapa kategori jadi beda? Soalnya kan kalau misalnya kita pakai alat bantu bergeraknya pasti lebih gampang kan ya. Iya. Nah, jadi ini benar-benar yang pure
badan kita kayak apa, tenaga tangan, tenaga kaki, ya udah modalnya badan kita doang gitu loh untuk dive. Pakai pemberat boleh? Pakai pemberat boleh. Ya kasih aja jangkar kapal kan langsung. Kan kita harus naik lagi tuh ke atas. Nah, di bawah Pasti. juga tuh jangkar, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dibawa lagi jangkar. Iya. Aduh, gue kebayangin aneh-aneh deh. Jadi beda-beda nih. Ini beda-beda. Ini apa tadi istilahnya? Nggak novin. 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 Betul. Pakai monofin. Pakai fin. 1 meter tadi dalamnya pakai monofin kan ya? Pakai monofin. Pakai monofin. Kalau nggak pakai monofin nggak bakalan sanggup. Karena monofin ya CNF yang dibilang novins tadi itu kan pure teknik. Jadi tekniknya masih benar-benar sempurna. Kalau nggak lu nggak nyampe ke atas. Untuk balik lagi. Iya. Apa ada kelas lain? Misalnya ada monofin, ada bifin. Ada, betul. Oh, itu beda ada ya? Ada. Betul. Jadi artinya ada yang dengan bifins, dengan monofin, sama novins, itu kategori beda-beda ya? Iya, semuanya beda. 4 kolam, Nah, 4 laut. Oh ini yang di kolam juga sama nih monofin. Ya, monofin, bifin, nggak pakai fin. novin, sama statik. Sama statik. satu. Oh di laut ada strategi juga ya? Nah, yang di laut bukan statik tapi namanya FIM, immersion. Jadi ada monofin, bifin, novins, berarti yang tadi ini bukan statik tapi free immersion, kita bilangnya FIM. Seperti apa itu? Jadi nggak pakai monofin, ya toh, cuma kita boleh pakai tali, ya, untuk propel kita ke bawah atau ke atas. Jadi kita turunnya pakai tali. Oh. Kalau novin nggak boleh pegang tali nih, yang paling susah. Jadi kita mau. Nah, tapi kalau misalnya FIM itu kita boleh pakai bantuan tali, kita tarik. Tapi itu dalam-dalaman juga dong jadi? Sama, semuanya adu dalam. Oh ini kan ada panjang. Kalau ada Tapi kalau ada panjang berenang dong? Betul. pernah. Berenang bebas? Berenang. Berenang nggak pakai fin aja gitu kan? Ya, Ya. betul. Gitu. Nggak ada yang pakai tali. Jadi ke tali. Nggak ada yang pakai tali, nggak ada. Statik, katanya statik. Asik. Oh itu dia ya kali itu. Ya, Oh. dia. Gue jadi ngeliatnya gini ya, berarti sebenarnya lawan terberat kita ketika kita mau melakukan free dive apalagi di kompetisi gitu ya, lawan terberat itu diri sendiri ya, bener nggak sih? Betul. Ya kan? Betul banget. Karena kalau misalnya lawan orang itu kan cuma ngasih tolak ukur aja, oke ada rekor berapa sih sekian, oke gue bisa pecahin. Tapi begitu pelaksanaannya itu bener mental, mindset semuanya itu ya yang kita sendiri yang kita lawan gitu kan. Betul. Oh kayaknya gue nggak mungkin, gue orang nggak sabaran gitu. Mungkin kalau ngomongin soal kompetisi yang lucu dari, bukan lucu ya, tapi yang menurut gue menarik soal kompetisi di freediving, freediver itu ketika berangkat tanding mengikuti satu kompetisi, motivasinya nggak semuanya pengen jadi juara. Ada yang mungkin pengen memang dia pengen jadi juara, tapi kadang-kadang banyak juga yang ikut pertandingan itu bukan untuk jadi juara, tapi mungkin dia punya goal masing-masing. Saya pengen bisa perform lebih bagus dari performance sebelumnya gitu kan. Atau dia pengen mecahin national record, atau mereka cuma kayak pengen ngumpul-ngumpul aja ketemu sama freediver lain gitu loh. Oke. Makanya freediver kalau misalnya kita ngelihat juara dunia sekarang, freediver yang bisa menyelam ke world record ini tuh cuman 2-3 orang mungkin. Di laki-laki mungkin 2-3 orang, yang perempuan juga mungkin 2-3 orang. Tapi jumlah atlet yang ikut itu bisa sampai 60 orang. Gitu. Mereka tetap mau datang bukan untuk juaranya, tapi karena masing-masing udah punya goal sendiri. Dan komunitasnya tuh kalau menurut saya ya, yang bisa saya banggain dari freedive itu komunitasnya tuh kuat gitu. Baik. Seperti kayak maraton lah ya, maraton itu kan orang bisa ratusan orang. Betul. Banyak orang yang benar-benar selalu maraton mana diikutin. Ya. Dia tahu dia nggak pernah juara, tapi dia selalu senang ikut maraton. Jadi Tapi kan ngumpulin itu tuh, ngumpulin medal ya. iya, kan. Bisa posting juga segala macam, itu juga apa ya, eksistensi dia juga dijaga ya. Jadi bukan hanya pengen gue tahu nggak akan menang di maraton ini kok. Betul. Tapi gue udah puas ketika gue ikut latihannya atau ikut kegiatannya, ikut kompetisinya kan gitu. Nah kalau misalnya bukan instruktur lah ya, bukan instruktur nih. Kalau misalnya di lingkungan orang-orang yang bukan instruktur, sejauh mana sih freediver ini memiliki target? Jadi kayak di diving ya. Kalau di diving itu sekarang ini kalau menurut gue tuh agak merata aja sih. Ada orang yang pengen banyak divingnya, lebih banyak jumlahnya dibanding orang yang pengen jadi dive pro-nya. Nah orang yang punya dive pro-nya udah pikirnya udah lebih bisnis.
Tapi kalau menurut gue nih freediving instructor atau di level industri freedivingnya tuh kayaknya belum terlalu ngikat banget orang jadi instructor memang pure industri. Kan betul ya. Jadi memang ada passion aja. Tapi kalau di diving ini lu kalau cuma passion aja kayaknya lu nggak hidup deh kalau di scuba ya. Lu emang harus masuk industri kalau jadi instruktur karena lu bayar annual dan segala macam. Nah, sekarang balik pertanyaan deh. Lebih banyak mana di level freediver penggiat non instruktur yang memilih untuk dua aktivitasnya aja yang diperbanyak, yang memang suka dengan freedivingnya, dengan orang yang memang ingin menaikkan level grade-nya? Lebih banyak mana? Banyak yang santai-santai untuk rekreasi. Artinya kalau di santai-santai rekreasi di level berapa sih mereka akan stop? Ada 2 gitu. 2? Udah 2? Ada 2 banyak. Kalau misalnya ngomong Artinya di level 2 itu orang udah banyak yang merasa cukup? betul. Justru Mereka sudah bisa menikmati laut, ya, bisa ikut latihan rutin, tapi suka-suka mereka mungkin. Iya. Dan video fotonya Oh. sudah cantik-cantik. Yang penting mereka mendapatkan foto atau video yang bagus underwater. Nggak ada ya, maksudnya masih sedikit berarti orang yang pengen ngejar minimal di level 3. dibilang Masih minim. sedikit ya betul masih minim. Karena kalau ngelihat marketnya sekarang kan memang lebih banyak ini kegiatan baru nih orang-orang mau nyoba gitu kan. Dan biasanya jadi daya tarik foto yang bagus, video yang bagus gitu. Jadi yang beda dari materi yang diajarkan juga untuk di freedive itu di level 1 pun, di level basic pun itu sudah diajarkan mengenai rescue. Oh. Jadi memang sudah diajarkan bahwa kalian dive harus ada body gitu kan. Ketika ada masalah identifikasinya seperti apa, itu sudah ada gitu loh. Jadi banyak yang merasa di level 1 itu kayaknya sudah cukup deh. Padahal mungkin sebenarnya ketika mereka tambahin lagi naik level jenjang berikutnya, pasti ada skill lain yang bisa dipelajari kan, yang mungkin fotonya bisa jadi lebih kreatif lagi gitu kan, bisa gayanya lebih macam-macam. Cuma memang mindset saat ini ya masih di level dasar aja sih. Itu mungkin nggak terjadi bukan karena memang dari si penggiatnya. Kalau kita jawab ya di Dive Center ya, kan kalau murid apa kata kita ya? Saya naik level, butuh nggak sih saya naik level ke advance gitu ya, ke level 2? Wah harus karena gini. Di level 2, ayo dong ambil level 3 dong rescue. Karena ini ada ilmu, kalian bisa lebih confident, bla bla bla. Jadi kan industrinya, instrukturnya, Dive Centernya memang mengencourage atau mendorong konsumennya untuk naik level. Nah kalau di kalian mungkin nggak sih terjadi karena instruktur juga tidak mendorong. Jadi ya udah biarin aja seperti ini. Apakah ada? Nah sekarang gini coba deh, kalau misalnya Mike, Stanley, dan semua instruktur freedive ngomong ke murid-muridnya, kalian harusnya kejar minimum di level 3. Jadi mindsetnya freediver kan pasti ada di level 3. Ayo, bener nggak? Betul. Ya kan, kalau di scuba kayak gitu ya. Kalau misalnya udah cukup, sebenarnya cukup, ngapain sebanyak-banyak rescue gini, yang penting kamu banyak gitu. murid pasti nurut. Betul. Ya kan? Nah, Sekarang levelnya apa? Untuk scuba, enggak, yang freedive. saya masih AIDA 2, belum lulus. Ada 2, belum lulus. Ada dulu. Tapi udah punya level orang. Ada mau naik dong ke level yang ke nyelesain idenya Saya duanya. masih mentok di equalize. Ini nih masalah yang biasanya jadi bikin nyangkut. Yang bikin mentok Oh, itu Orang dan mentok mereka tapi bisa equalize. naik level berikutnya. Atau mungkin itu jadi pilihan kenapa nggak ngambil kedalaman, ngambilnya Ya, terus karena ya. masalah polisi ya. Iya, terpaksa mau Oke. mau. Iya. Aman deh. Rekor putra masih aman. Tapi nanti gue latih. Dia masih optimis pokoknya. Tapi ini bagus loh, karena gini, dia paham dia punya kekurangan om, ya kan, misalnya equalizing. Tapi itu nggak bikin dia stop, justru malah oke, gue ada kurang di sini, gue akan bikin kelebihan gue di sini dan jadi, kan gitu ya. Pokoknya saya fokus aja di hal yang saya bisa lakukan dan saya kerjakan itu sebaik mungkin. Karena dia lega. Udah aman dia. Sampai muncul orang-orang cewek-cewek yang lain yang bisa mencari rekor ke dalam ya. Gitu. Nah tadi pada pertanyaan itu mungkin nggak terjadi karena instruktur juga tidak mendorong murid-muridnya, komunitasnya untuk naik level. Saya nggak bisa mewakili instruktur-instruktur lain. Cuman kalau yang saya lihat memang biasanya murid-murid itu nyangkut di bagian equalize. Oke. Jadi ketika untuk bisa melanjutin ke tingkat berikutnya itu kan masing-masing harus bisa menyelam lebih dalam. Ya. Nanti di situ bisa belajar lagi teknik equalize yang lebih
yang lebih efektif lah. Nah biasanya equalize itu yang jadi batu sandungan tuh. Mereka mentok di situ. Akhirnya ya udahlah, yang penting bisa dive di 5 meter, bisa dapat foto bagus, bisa fun dive, cukup. Tapi kan ada tekniknya dong yang harus diajarkan untuk si equalize tadi gitu. Betul. Nah jadi ya memang betul PR dari instrukturnya juga untuk bikin ke murid-muridnya bahwa ayo ikut latihan lagi, bikinin kayak program-program supaya mereka bisa menyelesaikan si equalize-nya ini gitu. Jadi ya gitulah. Atau gue agak terlalu kasar sih kalau misalnya gue sampai detik ini aja ya. Sampai detik ini nih pemikiran gue adalah instruktur free dive-nya agak-agak cemen nih. Artinya cemen dalam konteks artinya gini, kalau gue punya murid scuba tuh apa sih yang bikin orang jadi nyaman dive? Buoyancy kan bagus. Maka kalau emang jelek kita latih, ayo dong latihan lagi. Ada special team perfect buoyancy misalnya, ayo kita latihan lagi. Ini loh cara teknik yang lebih enak untuk dapetin buoyancy sampai akhirnya didapat. Nah, kalau banyak sih sebetulnya banyak. Kalau kayak gitu memang maksudnya gini. Itu kan encourage dari instruktur ya. Selain latihan, offer banyak nih. Latihannya dikasih, alat dikasih biar jualan. Wah, lu kayak bisnisnya begini. Ya kan betul. Ini begini. Bedanya dengan masalah equalize di free dive begini. Kalau di scuba sih ada masalah juga sih dan sebagainya. Cuman sih bisa sampai rescue nggak masalah. Cuman di free dive tuh beda karena kita harus di posisi kepala di bawah. Cepet-cepetan. Jadi bukan. Iya, susah sih gue juga kalau paling gue agak. Jadi kalau kondisinya ada masalah sinus segala itu belum ketemu solusinya. Tapi kalau scuba nggak masalah. Bisa. Scuba pelan-pelan. Iya, pelan aja. Kan beda waktu. Tekniknya beda, otot yang digunakan beda, jadi huge difference. Artinya jadi teknik equalizing di free dive itu lebih complicated ya. Jauh lebih advance. Oke, jadi kalau ketika ada orang terhambat di posisi itu ya. Ini baru ini instruktur juga nih. Ini mesti ditanya juga nih kenapa lo nggak encourage yang tadi? Kalau menurut gua juga instruktur scuba juga gitu ya. Mungkin yang seperti lu bilang dari industrinya mungkin kita kan ini kan baru mulai tren aja nih. Saya aja baru lihat itu 2013 karena gua lihat gua lagi scuba nih. Ada orang ngajar bisa ya nahan napas begitu ya gitu. Wah, gitu loh. Keren ya. Gua langsung datengin. Gua juga mau dong belajar. Jadi ini masih baru gitu sebenarnya dibandingkan scuba. Jadi kalau kita lihat dari pelatihan instructor course, IDC dan lain sebagainya dibandingkan scuba dengan free diving ya memang beda. Kan kalau di scuba kan encourage untuk menjual produk, menaikkan memang dari struktur atau dari materialnya sendiri itu sudah ada gitu ya kan, selling the course-nya ya kan, selling the itunya ada. Nah, mungkin kalau dari sisi AIDA ini kan AIDA ini kalau di free diving ini kayak topnya lah, ya kan, kayak di scuba tuh PD-nya gitu. Tapi kan dia masih non-profit organization ya, jadi mungkin dia punya strukturnya belum secanggih seperti misalnya ya saya bukan PD instructor untuk di free diving ya, tapi mungkin feeling saya kalau dia PD instructor di free diving mungkin arah ke sana sudah ada pelatihannya, pasti encourage-nya pasti ada di sistem itu sudah. System. Berarti gue sedikit anulir lah. Berarti bukan karena instruktur free dive yang cemen nggak bisa melatih, tapi memang tekniknya memang lebih sulit. Lalu masalah di personal itu kalau nggak salah ada ada bagian otot yang masih dilatih ya. Di free dive equalizing ya. Dan ya akhirnya gue buka. Gue sampai hari ini belajar juga gak berhasil tuh. Saya gue juga pengen ini dong. Jadi gue pengen, gue dari turun ya kan scuba, tapi gue nggak pakai begini nih ya kan kayak orang-orang. Gue belajarnya susah ya kan, kok gak dapet, kadang nggak, emang susah ternyata. Jadi nggak cemen bro. Nggak cemen. Karena seperti yang Mike bilang ya kan, Safir saja sudah sekian lama, berarti dari tahun berapa itu? Ya kan? 2018. Baru level AIDA 2-nya. Jadi kalau seseorang sudah mencapai level instructor, berarti sudah ada level-level yang memang dia sudah harus capai. Nggak bisa setiap orang ucuk-ucuk jadi instructor kan? Gitu. Gue melihat free dive ini karena tingkat disiplinnya lebih tinggi dibanding scuba ya, sepertinya egonya tidak terlalu tinggi dibanding scuba. Jadi artinya kalau gue emang udah taunya di sini, posisi gue ya udah gue matangin di sini aja, dan gue nggak perlu ngeliat tetangga sebelah. Kayak kira-kira kayak begitu ya. Kalau kita tuh sampai kalah-kalah tuh, ya anjing alatnya merek ini, itu merek ini, itu merek level ini. Oke, biar gue masih belajar cukup, oke gue bayar lagi cost-nya untuk naik level, nah gitu ya. Egonya tinggi ada.
Tapi kan ini juga karena kompetisi industri juga semakin berkembang besar kan. Ya berharap sih freedive bisa menjaga psikologis ini sih. Karena kalau kita lihat ini kan seperti scuba zaman dulu nih. Ya waktu masih berkembang ya masih kecil. Nanti ketika industri berkembang, industri bisnisnya udah makin berkembang, berarti kita udah bicara masalah duit, bicara income, bisa profit. Nah udah mulai temen sikut ya kan, black negatif campaign tentang kompetitor gitu kan. Betul. Nah berharap sih mungkin kedepannya kalau mulainya dengan hal yang baik seperti ini, freedive ya bisa akan tetap seperti ini walaupun 10 tahun, 20 tahun masa datang gitu ya, tetap bisa ada di posisi ini gitu. Amin. Karena scuba punya sejarah yang memang bukan kelam sih, tapi kita pernah merasakan yang masing-masing agensi itu masing-masing sekarang udah bergabung semua, udah bisa nongkrong bareng, udah bisa bergabung di satu asosiasi. Ada asosiasinya ya, mau kumpul bersama. Terus di satu organisasi juga ketua pengurus beda-beda background agensinya semua. Nah kan, tapi kan itu puluhan tahun gitu, maksudnya sampai akhir kita bisa duduk bareng semua di satu momen, yuk kita bikin asosiasi kan gitu ya. Nah sekarang tentang asosiasi, freedive udah ada belum sih asosiasi nasionalnya? Belum kepikir bro. Ya? Belum kepikir, begitu denger tadi, wah kenapa nggak kita potong Kompas, ikutin aja yang dia udah bikin gitu kan. Iya. Tapi sebelum terjadi kayak gitu kita grab dulu gitu kan, dari semua sisi, semua pihak, semua instruktur, semua klub ya kan. Karena kalau misalnya lihat dari tahun 90-an itu akhirnya kita baru bisa melebur di tahun 2014-15, dan itu kan yang bikin ya kita juga ya kan, dari teman-teman instruktur ngumpul bareng, duduk bareng, kayaknya kita lelah ya sikut-sikutan terus. Ya kita bikin asosiasi, semua sepakat duduk bareng, bikin bareng. Nah mungkin kalian belum ada yang menginisiasi kali. Betul. Karena mungkin masih belum terlihat yang senior banget, belum ada, karena kan freediving belum banyak banget, belum satu dasawarsa juga belum kan ya? Apa? Satu dasawarsa juga belum ya, 10 tahun juga belum ya? Saya 10 tahun aja belum. Ya kan? Iya, 2013 baru 9 Nah tahun. itu ya, jadi mungkin belum kepikiran ke sana. Tapi kalau dimulai dari sekarang, why not sih? Iya sih, penting, itu penting. Karena untuk ke asosiasi selain ngumpulin itu tadi, tapi untuk pengambil kebijakan yang rules apa segala macam kan itu didengar juga gitu. Iya. Ini kan akhirnya si Daving ini dibuat kan asosiasinya gitu. Karena begitu juga tuh. Wah, ini kenapa ini si pemerintah mengambil kebijakan berapa sih ada diver di Indonesia? Nggak tahu. Gitu ya. Tanya berapa ya? Nggak nyambung jadinya gitu. Nah, lu buatin dong asosiasi. Jadi kalau ditanya tahu berapa kita kayak gitu ya. Sampai terdata semua gitu. Data ya, semua. Oh, nah itu kan buat ngambil kebijakan pada saat untuk industri dagingnya gitu ya. Nah ini kan lama-lama pasti berkembang nih si freediver pasti kan PR. Karena gini, dulu 2013-14 lah sekitar itu klub-klub itu banyak freediving lahir. Jogja freediving. Wah, gue ikutin banget karena waktu itu kan kita lagi mau ngebangun asosiasi diving nih. Masih berpikir freediving mau kita ajak masuk nggak sih ke dalam? Ini masih susah lah. Isata kalau nggak salah cuma ada 2 lah gitu ya. Si aku ini yang pertama makanya gitu kan. Nah terus pengen lihat, di klub-klub ini Jogja Freedive, Bandung Freedive, itu ternyata yang nggak punya license banyak. Bahkan ada satu daerah itu nggak ada yang punya license. Tapi mereka ngumpul, mereka mendeklar klubnya ya kan, dengan nama-nama daerah biasanya tuh, Bandung Freedive, Jogja Freedive, Surabaya Freedive, kayak gitu-gitulah yang simpel-simpel. Nah kalau sekarang masih banyak nggak sih yang kayak gitu, yang maksudnya di klub tapi nggak punya license, tapi mereka aktif freedive-nya. Banyak nggak sih sekarang? Masih banyak nggak? Kayaknya masih ada ya. Masih ada ya? Dan itu menurut kalian itu benar nggak sih? Benar atau salah sih? Gua mulu sih. Yang susah-susah masih gua. Kalau saya selalu rekomen orang untuk ambil lisensi untuk safety. Kalau misalnya nggak punya tapi udah kemana-mana, wah segala macam bikin trip apa dengan komunitas, bla 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 gitu, itu liar nggak itu man? Saya nggak setuju sih kalau itu. Enggak. Ini nasional record. Kurang bertanggung jawab. Kebanggaan Indonesia. Jadi walaupun belum ada sertifikasi, terus kalau misalnya nih ada orang nggak punya ikut satu komunitas ya, udah sertifikasi dong. Ambil lisensi. Maksudnya udah dong. ambil kursusnya. Ambil kursusnya udah license. Jadi kalau mau dibilang mau sudah ada semua atau banyak yang nggak punya, banyak sekarang ini banget yang nggak punya. Gue coba kasus ya, kasus nih misalnya nih. Tahu sama Mike, lu lagi ke Pulau Seribu nih ya. Terus kemudian ada satu kapal nih.
satu kapal ada mungkin ada 10 orang dan itu tahu di sana nggak ada yang punya license, tapi mereka melakukan free dive wah gitu ya, dengan long finnya tuh yang finnya panjang ya kan. Bahaya nggak sih itu? Bahaya sih bahaya. Oke. Kalau menurut tuh itu butuh dicegah atau tidak? Bingung jawabnya. Kalau menurut saya sih gini ya. Jadi satu yang saya mau coba koreksi dulu. Yeah. Jadi kayaknya penggunaan istilah lisensi sama sertifikasi itu dua hal yang berbeda. Oke. Di free diving, setahu saya di scuba juga harusnya sama sih. Itu kayaknya sertifikasi prosesnya. Iya. Dimana orang itu mendapatkan sertifikat bahwa dia udah mengikuti pelatihan dan itu kursus. dia udah tahu belajar ini, belajar itu, safety-nya bagaimana gitu kan. Kalau lisensi konotasinya kan izin. Iya. Kan? Nah, jadi dengan mengklarifikasi itu sebenarnya ketika orang mengambil sertifikasi itu bukannya dia punya izin untuk free dive. Jadi izin untuk free dive itu sebenarnya buat siapapun. Oke. Ya kan? Tapi ketika mereka udah belajar dan mereka udah dapat sertifikatnya, kita jadi tahu standarnya nih untuk safety-nya bagaimana. Begini nih. Kalau mereka yang belum, kita nggak tahu pemahaman mereka di mana. Skill mereka udah sampai mana gitu loh. Jadi kalau menurut saya bahaya atau enggak? Bahaya. Apakah perlu dicegah? Kalau bisa. Tapi ya dia mau laut itu hak semua orang. Mereka mau main ke laut, mereka mau ngapain di laut. Walaupun memang ada peraturan-peraturan yang kita tetapin, bukan kita, tapi ditetapkan untuk misalnya menjaga kelestarian alam segala macam, untuk safety-nya mereka juga. Ya nanti dari ya mungkin dari atas kali ya yang bikin peraturan gitu kan. Kalau misalnya mau ini Maksud arah tujuan gue segitu ya sebenarnya. Jadi kita gimana mau bisa memperbaiki kalau kita sendiri tidak punya wadahnya atau backgroundnya. Nah tuh buat asosiasi. Ya itu makanya tadi saya bilang PR gitu kan. Iya. Cuma dia satu punya keunikan tersendiri karena free diving itu nggak seperti scuba. Betul. Scuba bisa lebih mudah dikontrol karena banyak perintilannya. Mesti ada scuba, mesti ada dive master, mesti ada alat, ya kan? Mau refill aja nggak semua orang bisa punya kompresor. Beda jauh sama free diving. Tinggal beli tapi kan kalau misalnya masker. Betul. Tapi mengingat tadi keamanan, safety dan lain-lainnya tadi gitu ya. Kalau si pemerintah ini dia lu kalau free dive lu mesti ada license atau sertifikasi ya untuk mendapatkan sertifikasi untuk mendapatkan license gitu kan ya. Nah, kalau nggak bahaya. Iya, tapi sistem kontrolnya itu mungkin nanti yang dari sisi yang lebih tinggi lah, pejabat lah. Karena kayak gini, motor deh, anak kecil naik motor atau merokok misalnya, nggak boleh merokok, ya kan, harus punya umur 17 tahun. Naik motor harus punya SIM, tapi kan banyak juga yang naik motor nggak punya SIM. Tapi kan peraturan udah ada. Iya, tapi ada polisi, ada ini segala macem gitu kan. Nah, jadi kalau untuk di free diving itu juga salah satu kesulitannya adalah yang banyak sekali di Indonesia ini kan negara kepulauan. Apalagi saya di Manado, ya kan. Saya sering ke daerah-daerah kepulau-pulau dan seterusnya. Itu rata-rata mereka penyelam alam semua. Betul. Iya. Suku Bajo itu justru mereka free diver alam yang otodidak, yang turun temurun genetik yang justru lebih jago dari kita mungkin gitu. Iya kan? Iya, benar-benar. Benar ya? Iya kan? Nyelam lebih dalam, lebih lama, sambil cari ikan. Ayo. Ini kan regional yang si driver yang ini kan sedikit regional ya. Gini deh. Kalau misalnya mau ke Manado deh atau kemana pun gitu ya. Ada dev. Kalau dev operator ada dev operatornya ya. Free diver operator ada. Ada. Dia mesti cek nggak? Enggak. Tergantung. Sekarang jadi mungkin saya coba bantu tambahin lagi sedikit. Jadi kalau di waktu awal-awal mungkin 2012, 2013 itu free dive masih benar-benar nggak ada peraturan, nggak ada macam-macam. Belum. Makin kesini orang udah mulai melihat bahwa penggiatnya makin banyak. Jadi masing-masing instansi juga kayak dive operator atau kapal-kapal lobby, mereka udah mulai coba menerapkan sistemnya lah. Jadi udah ada beberapa yang kayak minta, mau free dive, ada nggak sertifikatnya gitu kan? Ada nggak guide-nya? Bahkan beberapa tahun belakangan ini banyak dari mereka yang suka kontak
yang bisa saya ceritain dari pengalaman pribadi yang kontak, Mike kita mau bikin dong kerjasama untuk bikin trip atau bikin kayak kegiatan free dive, tapi kita butuh orang yang paham nih harus bikinnya peraturannya seperti apa. Jadi sudah mulai ada lah pergerakan untuk membuat sistem tersebut, cuma memang datangnya masih dari bawah dulu. Ya masih pelan-pelan lah ya. Betul, masih betul. ya nih menurut gue sih proses lah. Tapi sebelum lanjut nih Om, gue lagi buka handphone jadi ini nih. Udah lihat itu belum apa video yang di TikTok yang Ini ada yang seru nih ya. Apa Ada tuh? yang seru nih. Yuk kita lihat bareng ya. Nih satu ya. Coba kita lihat deh. Ini ya. Tuh. Ada manta, ada deh salah. Ada diver lagi sama manta. Pertamanya sih segini ya. Di mana nih? Lokasinya nggak tahu di mana nih. Nah, bubar semuanya udah. Bubar, pin copot, masker copot. Masker nggak copot ya? Maskernya copot nih. Pemberat ya. Masker. Luar biasa. Oke, gue coba. Kalau menurut Om tadi anggapannya apa nih? Kan scuba juga nih, yang kayak gitu gimana? Salahnya apakah ada salahnya? Iya. Apakah apa namanya? Sering main-main sih, tapi baru sekali sih lihat seperti itu. Harusnya kan dia bisa tahu dong kalau ada orang di atas ya. Tapi memang kan dia memang sering suka lakukan manuver-manuver seperti itu ya kan, berputar seperti itu ya. Mungkin feeling gua dia nggak aware atau dia nggak tahu mungkin ya. Dianya apa? Mantanya. Gitu, mantanya. Nah, sedangkan si divernya ya mau selfie mau apa terlalu dekat lah, terlalu close. Jarak 5 meternya mana ini? Oke, sekarang gini, kalau gue sih nggak mungkin gue bisa menyalahkan manta. Pertama dia hewan, tidak dibekali otak seperti kita. Betul. Kita nggak bisa nyalahin ya mantanya. Tapi ya bisa dia nggak aware karena dia, tapi itu bangsalahan. Ya memang satwa liar. Betul. Hewan itu liar kan, jadi kita nggak bisa kontrol mereka gitu. Mungkin kitanya yang butuh ini. Nah, tapi gue sekarang lagi pikiran gini sekarang. Bila itu free diver yang kena begitu, kira-kira apa yang terjadi? Karena gini yang gue tahu ya, misalnya kalau scuba kan never hold your breath, lo harus tetap bernapas. Iya. Lo kalau nggak ada bubble yang keluar, wah lo fail lo ya kan. Misalnya kalau ketika regulator piring gitu ya. Kalau free dive kan beda. Tapi kan buang keluar langsung sana kaget kan buang. Regulator copot. Nah, tapi kalau misalnya free dive, gue pernah lihat video temen gue sama free diver yang ngasih tahu nih, temen gue nyaris accident tapi kita udah ngeliat terus kita nge-rescue ke bawah. Nah lu lihat deh, nah pas gue ngeliat, jadi pas dia menengah ke atas dia kayak kesedap, boom. Nah dari atas free diver mikir, nah ini udah di safety karena udah pasti akan bisa potensi blackout. Terus bubu keluar lagi, berarti kan bubble keluarnya jadi masalah. Nah ada orang gitu kena dihantam mata kayak gitu, keluar, nggak mungkin, pasti buah kan gitu ya. Langsung keluar banyak udara, itu problem nggak sih? Biasanya itu di 20 meter lah misalnya. Lu kan bisa lompat satu. Gantian nih susah kasih. Ada dua meter. Bayar nggak kayak gitu? Bayaran sama. Kalau problem, kalau menurut saya keluar gelembung itu tanda yang memang kita pakai untuk sebagai masalah ya, gitu. Oh, okay. Cuman apakah bakal problem buat divernya atau enggak, masih bisa diminimalkan. Karena yang tadi Kang Firman juga bilang, free dive itu tetap ada body system kan. Jadi body yang di atas begitu melihat kejadian gitu turun dia akan siap-siap untuk langsung bantuin. Okay. Dan free diver itu dilatih juga bahwa ya ketika ada udara keluar sedikit bukan artinya badan kita udah nggak ada udara lagi gitu. Jadi ketenangan, relaxation itu memang salah satu kunci buat di free dive. Jadi itu yang kita kita fokusin lah ya. Tapi pas lagi kita berak mata kita mau terang-terang, tahan dulu. Bisa jadi sih. Tapi gue agak sedikit memberikan apresiasi ya, tapi salut juga sih sama diver yang tadi ya. Kan nggak kelihatan yang kacau ya, dia tetap diam ya kan, Cari gitu kan. Tapi Tapi ada tulisan tuh di video itu kan never dive alone. Kalau menurut kalian tuh dive alone nggak sih?
Enggak dong. Enggak, ada yang videoin kok. Ada yang videoin gitu. Tapi bedanya kalau di diving itu kan badinya bener-bener bareng-bareng di bawah air. Betul. Dengan jarak yang ada maksimumnya nih, lu harus jarak 3 meter misalnya standarnya antar badi. Kalau free dive berbeda, justru lu turunnya sendiri, badinya malah di atas. Kan gitu ya? Masih fresh kan? Iya, karena kalau dua-duanya turun, Nah, iya. dua-duanya masalah habis ya kan? Sampai mau nolongin Tapi gitu. pertanyaan nih, tadi kan satu badinya di atas ya, atau gini. Itu ada jangka waktu tertentu atau jarak tertentu atau ada janjian? Biasanya ada visibility. Jadi jarak pandang sama kalau misalnya dia agak terlalu dalam ya memang biasanya ada layering. Jadi badiannya nggak cuma berdua doang. Bisa badian itu berlapis-lapis. Kalau dalam? Kalau dalam. Oke. Contoh kalau misalnya kayak Stanley nih ke 81 meter. Mungkin cuma yang jagain satu Satu, orang iya, kan. Pasti nanti ada beberapa orang yang ngejagain. Iya sih, dari permukaannya berapa puluh meter dibilang lihat. Udah biar. Nah, berarti kan aturannya udah ada dong. Maksudnya, let's say misalnya di kedalaman sekian sampai sekian meter itu sistem badinya seperti apa? Itu ada nggak sih aturannya? Ada In sih. writing ya, tertulis? Ya. Ada? Tapi ini kita ngomonginnya kalau yang tertulis lebih untuk competitive freediving kali ya, untuk rules-nya. Gitu. Kalau untuk recreational juga ada yang tertulis, tapi recreational kan nggak. Kalau kita ngomongin recreational, range-nya bukan sampai ke apa ya, 40 meter, 60 meter, 80 meter ya. Kita ngomongin mungkin di 10, 15 gitu. Ya tempat-tempat yang memang kita mau menikmati aja. Betul. Kalau memang koralnya sampai di 10 meter ya kita main 10 meter. Ini kayaknya 12 meter masih lucu, oke. Tapi kalau misalnya di bawah cuma pasir doang ya ngapain juga kan gitu ya. Kecuali memang kita mau ada kompetisi, mau latihan untuk kejuaraan atau apa, baru kita benar-benar ngincar dalamnya kan, gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita sendiri belum ada wadah, kita susah speak up. Artinya kita kayak diving juga kan yang memaksa pemerintah melalui Kemenpar mengeluarkan permen tentang industri selam. Nah, itu kan kita yang mendorong karena kita ada asosiasi, kita membuktikan bahwa kami ada asosiasi, kami butuh pemerintah untuk mengeluarkan regulasi. Maka akhirnya 2014 pertama kali dikeluarkanlah permen. Terus ada SKKNI tentang pemandu wisata selamnya. Terus sampai hari ini kita masih jalan terus nih. Nah, itu terjadi karena permintaan dari asosiasi. Industri itu diwakili oleh asosiasi. Nah, berarti kan penting juga nih, freediving juga punya asosiasi. Sebelum nanti muncul hal-hal yang aneh-aneh, kenapa nggak dari sekarang? Karena kalau kita sendiri, sekarang kita berani ngebully. Artinya karena gini, ketika ada orang yang salah, kita berani menghantam. Kenapa? Gue nggak ngomong berdasarkan mulut gue doang, tapi emang rule-nya udah ada nih. Dan kalau lu melanggar, gue bisa laporin lu. Lu punya izin nggak? Nggak ada. Oke, kita laporin aja. Masalah hukumnya ada. Jadi orang nggak berani liar, aneka mau liar, nggak berani expose. Gue aja nih, gue saya ganti kameranya gini-gini nih. Pas foto-foto misalnya, yang megang kamera jangan posting ya gini-gini. Mereka sendiri jadi takut sendiri kan. Jadi kalau mau buruk, ya sendiri aja sana, jangan kelihatan. Nah, karena apa? Karena sudah ada aturannya. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan aturannya, gitu kan. Asosiasi sebagai pengawasnya, industri juga saling mengawasi secara sosial. Nah itu ada. Jadi menurut gue sih mungkin kalian boleh dibuat. Ya kan, ngumpul duduk bareng dulu aja, mengkonsepkan. Ya ini saran aja ya, karena jangan sampai karena segelintir orang akhirnya industri ini atau kegiatan ini jadi punya image buruk ya. Kan kita juga yang rugi. Ya. Setiap kita ada kejadian di diving, saat itu juga se-Indonesia bisa tahu karena media apalagi sekarang gampang kan, nggak cuma orang scuba, berita itu bisa diakses oleh siapapun. Nah di momen itu kita pasti menerima tuh, yang harus seminggu besok kita mau ke laut, pemerintah bilang ya gara-gara ada berita itu tuh orang tua saya ngeliat kata nggak boleh dulu gini-gini, itu ada efeknya dan itu berasa sekali gitu ya. Ada accident di sana di sini terus orang mikir ya saya nggak boleh calon suami saya, kok saya nggak boleh sama bapak saya karena dia melihat cerita itu ngeri gini-gini. Padahal kan ya itu mah alam, ya namanya apa musibah bisa terjadi kapanpun oleh siapapun, tapi tetap ada efek. Ya tetap ada efek buat kita yang menjalani industri. Beda sama klub-klub yang cuma mau ngumpul aja, ya udahlah bodo amat ya. Tapi kalau orang yang mencari uang, gini deh. Bohong kalau misalnya kayak Mike sendiri tidak mencari uang di freediving ketika menjadi instruktur. Pasti kan ada ya industrinya kan.
Nah kita nggak mau dong, Om Sandy juga gitu kan. Ya. Gue jadi instruktur kan bayar kita iuran. Betul. Terus buat apa gue jadi instruktur mahal-mahal dengan proses segala macam tapi nggak ada feedback buat gue. Yang mendingan gue jadi level 2 aja cukup. Kalau cuma penggiat seperti dia nggak perlu mikirin level 3, dia udah mencari rekor udah cukup. Karena dia nggak mikirin nyari duit di industrinya gitu. Nah kayak gitulah kira-kira. Satu nih pertanyaan, jadi mau nanya lupa mulu nih. Ada nggak sih di freediving itu orang-orang yang dilabelin bounty hunter gitu? Maksudnya? Emang dia tuh apa ya? Kalau di kita di diving ada. Tahu nggak sih Om, kalau di diving itu sadar nggak bahwa di kompetisi underwater fotografi itu ada tuh orang-orang dilabelin udah pasti mah ikut terus nih. Karena kerjanya apa? Ikut kompetisi. Karena apa? Dia selalu menang dan dia nyari duitnya di situ. Ya bounty hunter gitu, maksudnya jadi cari duit dari kompetisi gitu. Kompetisinya freediver banyak kan? Ya ada, cuman belum banyak sih kalau bisa kita bilang ya. Dan hadiahnya juga nggak seperti kayak di scuba atau itu kan bisa belasan juta, bisa puluhan juta ya. Kalau kita di freediving itu biasanya cuma dari sponsor. Jadi memang dalam bentuk barang. Iya. Seperti yang tadi Mike cerita lah, kita nggak ngejar apa sebenarnya hadiahnya atau juaranya atau apanya, tapi betul-betul inner ya. Kalau di scuba itu outer ya, kita keluar. Tapi kalau di freediving itu biasanya inner gitu, bisa ke dalam. Kalau menurut gue sih kompetisi di freediving itu bisa jadi industri loh. Bisa jadi industri. Bisa. Nah, salah satunya lagi kalau kita bisa besar, asosiasi ada, pemerintah melihat, lalu kita ke daerah-daerah, dinas-dinas juga mengeluarkan program, mengeluarkan dana. Kan yang punya dana itu daerah-daerah itu, dinas-dinas bikin festival inilah. Wih itu gila kan, ratusan juta miliaran itu modal kegiatannya kan. Karena memang sudah di industri udah berjalan. Nah, freediving bisa aja. Jadi bisa freediving kalau memang sudah diatur seperti itu bisa jauh lebih cepat. Berminat jadi instruktur freediving? Waduh, lo pengalamannya bisa ditransfer kan? Gua nggak hire aja deh, gua hire aja gimana? Mikirin politik bisnis di skubanya juga bikin mumet ya. Iya, maksudnya kalau freediving kan paling gampang ya. Kalau Pemda dia akan tertarik, wah diving ya, gue bisa jualan diving nih. Tapi kan dia buat satu dive center aja, wah gitu ya, dari peralatan, kompresornya, instrukturnya, semua peralatan satu dive center dilihatin. Kalau freediver kan akan lebih mudah. Jauh. Iya, akan lebih mudah untuk dia. Kalau gue buat dive operator freediver di sini bisa nggak? Wah, lebih gampang nih gitu ya. Jauh kan lebih cepat berkembang di destinasi yang tempat divingnya atau tempat underwaternya bagus gitu ya. Cepat kan dia gitu. Tapi kan kalau misalnya dia buat, berarti gimana caranya ya? Atau gimana ya? Belum ada gitu. Kalau kalian, karena belum boleh sih freediving ini belum bersatu banget. Jadi masih mencari semua jalannya masing-masing ya. Kayak misalnya Mike fokus gimana gue mikirin orang lain, apa yang culture gue aja masih ngebangun. Akhirnya masih mikirin di sini. Mungkin masih baru ya. Freediving ini masih baru, belum bisa berpikir untuk orang lain. Kalau di scuba ini kita udah ngumpulnya udah mikir untuk industri, untuk orang lain. Jadi supaya industri berkembang, supaya orang di sana bisa terbantu. Bukan lagi mikirin kita karena itu udah selesai. Maksudnya di situ udah settle, diving kita udah lama gitu ya. Udah waktu mikir orang lain melalui asosiasi. Bayangkan kalau misalnya setiap daerah akhirnya membuat kompetisi, ya kan dimasuk ke jadwal di festival di daerah masing-masing provinsi gitu. Yang ada air ya. Iya, ada air. 12 Waternya. bulan dalam setahun ada 12 kompetisi minimal. Keren. Gimana nggak freediving akan berkembang? Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kegiatannya ada. Gitu loh, kegiatannya ada, rutin, banyak pilihan. Ya udah, dan gua rasa kalau itu terjadi, hadiahnya pun gede. Kenapa? Karena freediving itu cost-nya kecil. Betul. Setuju. Kalau diving, Coba lo bayangin kalau misalnya underwater competition orangnya 60. iya. Berapa tabungnya? Gitu kan. Contohnya event pencarian rekor diving. Itu modalnya kegiatan yang berapa tahun lalu tuh ya. Itu lebih dari 100 M. Ya karena Betul. belum tabung, logistik, dan Logistik lain-lain. gila loh. Luar biasa itu, nggak Tabungnya main-main. aja sekian ribu dipesan dari 1 tahun sebelumnya. Ya kan, untuk kegiatan setelah itu baru dijual second karena banyak banget kan. Nah, freediving. Bayangkan kalau dana budget itu larinya buat ke hadiah. Orang 2-3 kali juara di kompetisi di 1 tahun udah bisa beli motor, bisa beli mobil kali, ya kan? Gitu maksudnya kayak gitu ya. Karena kenapa nggak pikir ke sana? Nah, dengan begitu
industrinya. Mikir deh. Gitu nih, gue kebetulan nih gitu ya. Nanti apnea culture sebagai free dive center, terus kalian berdua sebagai instructor, otomatis akan dapat feedbacknya dapat keuntungan. Kenapa? Makin berkembang makin banyak. Industri makin besar. Artinya, orang makin tertarik banyak ya kan. Ya walaupun gue mikir sih kalau dipikir diri sendiri ya free dive gue nggak mau berkembang. Kenapa? Kalau free dive berkembang, scuba hilang. Enggak lah. Nah, ini pikiran simpelnya ya. Tapi kan gue harus pikirnya kan nggak kayak gitu. Semua punya ranah masing-masing gitu kan. Jadi kalau ini semua yang bermain di laut, rekreasi wisata lautnya ini kita bisa kembangin barang, itu keren banget sih. Keren banget gitu. Nah, mikirnya harus jauh ke sana. Kita juga dulu mikirnya gitu. Wah, ini kalau kita bikin acara-acara yuk, jadi kayak dulu itu kan saya Bunaken, pertama dia mulai gitu. Terus ada festival Jelolo. Udah mulai deh, Kak Jabat bikin festival di segala macam. Kenapa? Karena udah ada contoh. Oh, yang daerah lain ikutin. Nah, kalau nggak ada yang mau mulai, ya nggak akan jalan-jalan. Yang belum mulai sih. Iya, ya ini jadi kursus buat kita ini. Iya. Iya kan, yang udah lebih pengalaman, industri yang udah jauh lebih lama, ya kan. Kita kan masih baru dan kita masih istilahnya struggle yang tadi bilang dengan kita punya masing-masing, ya kan. Apalagi kayak saya atlet juga, saya kan fokus dengan pelatihan, ya kan. Bagaimana saya bisa pecahin rekor lagi, ya kan. Jadi dan market juga kelihatannya berbeda. Market di scuba dengan di free dive itu punya segmentasi yang nggak sama rasanya. Betul. Terlihat banget kok bedanya jelas. Yes, jelas sekali berbeda. Jadi mungkin kita yang dari komunitas atau yang dari cabang olahraga free diving lah katakan begitu, itu punya sedikit perbedaan dengan yang di scuba, yang sensasinya aja beda gitu ya. Beda dengan scuba ya kan. Kalau di scuba kita udah jelas marketnya. Nggak semua orang bisa main di market itu. Free diving juga begitu, nggak semua orang bisa main di market itu. Jadi kita nggak pure kejar industri atau money orientednya atau jadi kita ini lebih ke arah yang ya tadi ya, orang-orang yang model ke innernya dulu. Nah, jadi mikirin yang itunya jadi agak sedikit terlantar jadinya ya. Namanya lagi, kalau misalnya kayak di scuba kan nggak ada kompetisi yang kayak gimana ya. Yes, betul. Underwater fotografi itu bukan ngelihat Anda levelnya apa, tapi bagaimana artnya bisa ngambil ini sama kekuatan kameranya lah ya gitu. Nah, kalau di diving nih, ada nggak sih kalau misalnya kayak Mike nih, atau misalnya dia kan udah instruktur, terus ikut kompetisi, ada nggak sih pencibiran dari orang-orang kayak dia nih misalnya, iya instruktur ikut ya, ada nggak sih kayak gitu? Mungkin tanya ke ada nggak sih kayak gitu pikiran gitu? Maksudnya yang meremehkan? Bukan meremehkan, tapi gini, kalau kita ikut kompetisi aja ya, kompetisi nih ya, kompetitif scuba yang nanti mau diadain di Kopassus nanti, wasitnya itu instruktur mintanya. Kenapa? Supaya instruktur bukan nggak pada ikutan, karena instruktur skill buoyancy siapa bagus dong. Kalau instruktur gua misalnya ikut kompetisi, gua mau daftar nih, anjing instruktur gua ikut juga. Udah pasti gue ngakuin menang, orang gue jadi ajarin sama dia, udahlah gak jadi ikut daftar itu. Nah, kalau di free dive ada gak sih kayak gitu? Ya karena gini aja melihatnya ya, lah rekornya dia aja bisa mecahin rekor loh, bukan instruktur loh dia. Nah, tapi saya latihan lebih banyak dari instruktur. Bukan berarti saya lebih hebat dari instruktur. Skill mereka jauh malas. Mereka sibuk berlatih, mereka sibuk mengajar. Mungkin saya lebih banyak waktu. Tapi juga nggak ada ya pikiran-pikiran gitu kalau misalnya instruktur ikut kompetisi langsung berpikir bahwa ini ngapain sih instruktur masih ikut dalam kompetisi, enggak ya? Enggak ada pikiran. Mereka tetap berhak ikut dan saya malah encourage instruktur ini untuk selalu latihan yang konsisten juga supaya bisa. Terus ada nggak pikiran lain? Kena kita nih. Mike ikut satu nomor, yang kebetulan dia ada juga di situ. Nah, ada nggak pikiran kayak gini? Kalau gue menang ya wajar karena gue instruktur. Kalau gue kalah malu gitu. Malu. Itu ada nggak sih beban pikiran itu? Kalau di saya sih enggak. Pribadi ya? Pribadi sih enggak ya? Cuman justru mungkin ada beberapa pertimbangan ketika saya milih mau ikut pertandingan yang A atau yang B gitu kan. Nah, pertimbangannya yaitu tadi. Yang pertama mungkin siapa sih pesaing-pesaing yang ada di situ gitu kan. Memang kita ikut di sini bisa dapat apa nih gitu. Itu pasti ada jadi salah satu pertimbangan lah ketika orang mendaftar ke satu event. Ya nggak sih? Betul. Ya kan? Lihat kompetitornya. Betul. Cuman karena konteks bahwa instruktur itu tidak selalu punya performance lebih bagus daripada mereka yang rajin latihan.
Jadi yang dilihat bukan instruktur siapa aja yang ikut, tapi memang nama per nama. Ini siapa nih atletnya? Ini siapa nih orangnya? Nah, tapi kalau saya pribadi sekarang dulu masih ngejar lah rekor gitu kan. Sekarang rekor yang kemarin saya pernah dapat udah pecah semua. Salah satunya dari ini nih, Stanley juga udah ambil lagi rekornya. Nah, Lalu yang mana tuh? Novins di CNF. CNF? Gitu. Nah, sekarang kalau saya ikut pertandingan justru saya mau cari saya bisa belajar sama siapa nih, performance siapa yang saya pengen lihat di kompetisi itu. Misalnya kayak waktu itu karena saya juga kan bikin kompetisi kan di Indonesia kan, jadi saya sempat bikin kayak janji sama diri sendiri ya, untuk event-event yang ada di Indonesia kalau misalnya saya bisa nge-support eventnya, saya coba support gitu. Tapi saya akan belajar atau saya akan ikut pertandingan kalau misalnya ada event yang di luar misalnya. Karena saya pengen berusaha untuk coba ngembangin yang di sini gitu kan. Di luar saya bisa belajar juga sama atlet-atlet yang di luar gitu. Saya punya kesempatan ketemu Alexei Molchanov, ketemu misalnya William Trowbridge, ya top freediver lah yang di dunia gitu kan. Di situ saya bisa belajar, bisa bangun network segala macam. Jadi pasti ada tujuan masing-masing lah, itu yang tadi saya bilang. Gitu. Kalau masuk PON? Oh iya. Ada nggak keinginan atau terbesit keinginan bahwa cabang freedive itu masuk ke dalam PON, cabur di PON? Saya atlet. Oh iya. Atlet. Kalau sebagai atlet ya terus terang saya ingin ya. mau di PON, mau SEA Games, Olimpiade, apapun itu. Amin. Ya. Ada itu bagus untuk perkembangan kita sebagai Betul, atlet. betul. Kalau tidak ada Ada kompetisi di nggak posisi. berkembang. Nah, itu kuncinya sih, karena kalau kita bicara atlet harus ada wadahnya ya untuk mengukur. Tolak ukurnya itu di mana ya, kompetisi. Nah, satu-satunya tempat untuk jadi tolak ukur ya berkembangnya atlet itu yang kompetisi. Tanpa kompetisi gimana cara mengukurnya, ya kan? Cuman dicatat di stopwatch kita doang di rumah ya kan, orang nggak tahu kan gitu. Mas ini ada ini nggak sih, ada dokumentasi pemecahan rekor gitu? Oh ada dong. Nanti video waktu rekor-rekor nasional. Bisa kali kita share di sini kali ya nanti ya. Kita share. Masih ini. Oh iya, Kita iya. kita tonton sekarang. Oh, boleh. Kita tonton sekarang ya. Oke, ini dia. Yang ini di mana? Ini Asian Cup waktu itu di Filipina, di Panglao. Nah, ini kompetisi yang saya pernah ikut. Habis itu kena COVID, jadi saya nggak main lagi. Nah, yang pertama ini pakai monofin, ya, di depth ya. Kita bilangnya constant weight. Ambil tag. Ambil tag di bawah. Jadi ini yang 81 nih. Ya, jadi kita bikin strategi kalau mau tanding. Jadi semua masing-masing diem-diem nih. Lo mau turun berapa ya? Kita nggak tahu nih. Nah, kita kayak ngebit. Gitu, nanti negara mana nih? Wah, kayaknya Malaysia sekian dalam nih. Gue mesti lebih dari dia misalnya. Ya kita tulis dulu. Gitu. Nanti dia punya tag udah di set sesuai dengan kedalaman yang kita minta tadi. 81 dia udah siapin. Seperti itu. Ini nggak pakai video. Kalau ini yang kedua namanya free immersion yang tadi saya bilang ya, FIM namanya, free immersion. Jadi kita boleh tarik naik turun pakai tali, tapi nggak boleh pakai fins. Tag banyak ya? Tagnya ada banyak. Karena Kita kan nggak giliran. boleh asal-asalan ngambilnya. Boleh. Oh boleh asal yang penting dapat gitu. Boleh. Oh. Iya. Tapi tagnya nggak boleh sampai jatuh, nggak boleh melepas, mesti ditunjukin di judge di atas. Tag itu tanda bahwa kita nyampe ke kedalaman Nyampe. tersebut. Begitu. Nggak bisa curang berarti ya? Ya, ada videonya juga, nggak bisa curang. Oke, itu tadi kalau misalnya tadi kan ngebit gitu ya. Berarti ada titik tag banyak dong. Jadi nanti dicatat. Begitu. Nah, Jadi yang tagnya terakhir ini itu sama CNF. kan si talinya itu nanti disesuaikan dia mau turun Dalamnya. ke kedalaman berapa. Betul. Nah jadi kan tagnya kan ada di bawah terus. Jadi nanti tagnya itu ya sesuai tuh. Misalnya di set di 81 ya itu tag yang banyak itu nanti satu doang yang diambil di 81. Di 81 sama aja kan tagnya, itu tagnya Sama, Iya, itu semuanya juga. sama. Betul. Nanti tinggal dinaikin talinya atau diturunin lebih dalam. Betul. Udah tinggal dikit, dinaikin, ditambahin lagi tagnya, Tambahin pasang Oh, lagi. ini kan, nah nih ya kita lihat ya. Sekarang ini kan ini berarti cuma lu doang ada yang turun kan gitu ya. Iya, karena satu-satu turunnya. Nggak boleh satu-satu. Ah, Oke. COVID friendly nih. Oh iya, ini event tapi COVID jagoin banyak friendly. orang kan kenapa aja kita juga nih. Berarti targetnya dituntut dari awal ya? Karena dia udah tahu nih. Yes, betul. Jadi nanti siapa yang paling dalam duluan misalnya gitu ya. Nanti dia turun pertama, misalnya dia 100. Yang kedua misalnya dari
Filipina misalnya ya kan 90 nanti dinaikin talinya 90, oke Filipina masuk, nah gitu. Lanjut dari Malaysia, dari Singapura, nanti semua disesuaikan dengan di kompetisi itu yang paling dalam berapa? Itu ada LMK ya kalau nggak salah. Ada LMK ya? Masih ada nggak? Alenka ada juaranya itu. Itu nama orang Alenka. Alenka Negeri ya. Cewek cowok tuh Alenka. Cewek. Dia megang rekor dunia sekarang ya. Dunia. Ya. LMK. Rekor terdalam itu dunia tuh berapa ya? 130. Sudah official kan? 131. Hafal nih. Ya, 130. 100 meter. 131 ke bawah kan? Ya, Coba kalau lo kalah main ini 140 gitu. Tapi bolak-balik bro. Oh iya juga. 210. Naik lagi deh. Tapi kalau ngomongin yang di kolam, rekor untuk dynamic itu 300 meter. Lebih. Anjir 300 meter sekali napas. Satu nafas. Jadi Udah kali kita Olimpik. ini ketinggalan jauh sebenarnya. Kita masih Hah? tertinggal dan masih banyak harus Dan itu orang kejar. luar ya? Ya, orang Ya. Kayaknya untuk yang paling dekat itu di Asia Tenggara, Singapura udah 200 lebih ya. Singapura 200 ya. Udah 200 Oke, lebih. menurut Amir nih sekarang sebagai atlet, kira-kira dalam 3-5 tahun ke depan, yakin nggak bahwa salah satu atau bahkan mungkin 2 rekor dunia itu orang Indonesia yang handle? Enggak, Nggak yakin? Kenapa? impossible. Enggak ada dukungan dari pemerintah, financial, peralatan apapun itu tidak ada. Oke. Asosiasi bro, mesti. Nah, nggak mungkin. Kalau ada kementerian pemerintah yang dengar, tuh dengerin curhatnya. Sebenarnya ngebawa nama Indonesia juga ya otomatis kan kita butuh dukungan juga dong dari pemerintah gitu ya. Kita punya bibitnya, tapi tetap negara harus support. Ya mudah-mudahan sih ada orang dari pemerintah, dari Kemenpar misalnya yang mendengar dan akhirnya berpikir untuk mensupport FreeDive untuk bisa membawa nama Indonesia ke tingkat dunia gitu. Amin. Nah, tapi bisa begini, gue sih nggak mau terhambat gara-gara satu ya. Kalau lu nggak bisa ngasih gue akan jalan sendiri. Itu salah satu cara gue lah. Dan di Scuba juga gitu pak ya. Dulu kita pemerintah tanpa pemerintah, kita self-regulated. 30 tahunan kita bergerak sendiri tanpa dukungan pemerintah gitu kan. Karena industri udah mulai ngaco, tabrakannya udah mulai gila-gilaan, yang liar makin banyak, akhirnya kita membenahi diri. Padahal tanpa pemerintah pun kita sanggup. Kan itu kira-kira ya. Tapi untuk yang kehidupan lebih rapih ya kita butuh pemerintah untuk support dari regulasi lah, kira-kira regulasi. Tapi kalau untuk finansial modal dan segala macam tetap kita sendiri yang mandiri gitu kan. Nah misalnya nih komunitas sendiri berpikir bahwa ya udahlah kami mandiri aja deh. Masih ada nggak kemungkinan untuk memecahkan itu yang tadi gue tanya? Let's say lah pemerintah enggak, tapi mungkin Mike punya nyumbang 500 juta, Omselin nyumbang 500 juta, punya 1 miliar, mendukung 1 orang gitu. Kalau saya masih 20-an mungkin bisa. Mungkin kalau misalnya dari gue pribadi, kalau 2 tahun mungkin kemungkinan itu ada. Kita nggak mau masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Okay. Kenapa gue bilang masih ada harapan? Banyak atlet-atlet yang juara-juara dunia aja latihannya itu di Indonesia. Gitu. Latihannya di Indonesia, latihannya di Filipina gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongin tempat, kita itu ada, fasilitas kita ada. Surga. Iya. Cuma Kondisinya all year round kita bisa lakuin untuk untuk latihan. Ini kita ngomongin yang laut ya. Yeah. Kolam juga kita punya fasilitas kolam yang bagus gitu. Cuman memang untuk biasanya jadi ganjalan adalah finansial kan. Atlet-atlet yang di luar mereka udah bisa dapetin sponsor yang ngebiayain mereka hidup selama 1 tahun gitu. Sponsor-sponsornya kan gede-gede. Belum ada ya di sini endorsement dari equipment FreeDive, distributor alat belum ada ya. Kita semua beli sendiri. Ya jadi kalau di luar negeri orang luar udah banyak yang jadi endorsement atlet itu udah ada ya. Cuma Indonesia belum ya. Oke. Mungkin Mau aja. Coba jangan kita kabulkan semua. Itu the point, langsung nyodok ya. Ya, soalnya gue berpikir juga gini, mandiri ya, Iya. mandiri, sponsor mandiri lah ya. Sponsor mandiri yang akan dikumpulkan itu mungkin banget. Tapi harus dibuat dengan serapi mungkin,
ya proposalnya, hitungannya, dan tujuannya apa nih gitu ya. Saya rasa sih banyak atau lah ada lah pasti ada yang mau sponsorin. Nggak tahu dari mana nih, maksudnya nggak tahu dari satu merek kah atau dari pemerintah kah. Saya rasa juga seberapa mahal sih kira-kira? Ya. Seberapa mahal sih? Seberapa mahal sih? Saya misalnya gitu ya, gue mau sponsor nih. Iya. Wah, kayaknya saya melihat Anda punya potensi untuk mencari ke dunia. Saya mau sponsori Anda. Anda butuh berapa? Peralatan Oke. Langsung aja, ada bicara berapa? sulit ya. Kalau kita ikut kompetisi di Indonesia berbeda pengeluarannya. Oke. Kalau kita mau ikut Sekarang kan pertanyaan adalah berbeda. dunia gitu ya. Iya. Nomor 1 di dunia untuk apa nih? Untuk yang presiden deh. Apa tadi? Dynamic. Oh, berarti bukan di laut ya. Ya. Dynamic. Apa ya? 1M cukup? 1 tahun ngejar? 2M? Mungkin jadi ngebeli Nggak bisa, time 2M gitu. Kalau pun Kurang. lu nggak cukup. Kalau menurut saya kayak kurang. Berapa? 5M? 5M mungkin cukup. 5M, Cok, 5M. Bukan seperti formula apa siapa sih yang Formula 1 kita berapa triliun untuk dia kita. Nah, iya kan ya gitu ya. Yang sampai turun ke Pertamina ini segala macam gitu ya. Kalau cuman atlet berapa? 2M, 3M? Ya, tapi kan itu kan bertahap ya enggak. Enggak gua kasih 5M lu jadi gitu kan enggak ya. Itu bisa pasti. Pasti bisa. Iya, bisa Pasti sih. bisa. Ini sebenarnya Bukan sih kayak Rio Haryanto yang Formula 1. Jauh. Itu berapa ya gitu? sebenarnya nggak beda jauh kok sama atlet-atlet cabur-cabur lain. Nggak beda jauh kok. Kebetulan saya juga di Panahan gitu ya. More or less hampir sama. Paling tidak si atlet itu seperti yang tadi Mike bilang, dia harus punya jaminan kehidupan. Ya kan, selama ini kan atlet siapa yang mau gaji? Ya kan, gue mesti kerja dong. Kalau gue kerja, gimana gue mau latihan? Kalau gue mau latihan, gue makan apa? Begitu loh ya kan, berarti basic. Ya kan, life supportnya dia harus ada dulu begitu. Kedua, yang otomatis semangat latihan itu kan dilihat dari bonusnya, betul kan? Kalau gue latihan, gue kerja keras, terus suplemennya gizinya, ya kan? Ya itu tadi. Udah ada belum yang membuat proposal itu? Belum ada kan? Udah ada belum yang ada hitungan di itu? Tadi dibilang biaya hidup. Oke, lo mau biaya hidup berapa gede? Hitung berapa? Makan lo berapa? Buat latihan berapa? Biaya hidupnya gitu ya. Ongkos apa namanya? Gaji deh gitu ya. Gajinya berapa? Oke, peralatannya apa sih? Peralatan bisa dihitung. Dari kalau lo menang nih sekarang lo mau bonus berapa? Hitung. tambah lagi PR-nya. Dapat tuh. Kalau kan angkanya pasti dapat kan gitu ya. Yes. Dan angkanya nggak fantastis yang kayak rally gitu misalnya. Rally wah dahsyat banget tuh rally gitu kan. Jauh. Ya. Kan dari situ pasti Pertamina ke, Garmin ke atau apa ke terus gitu ya. Bareng deh. CM deh lu CM. Oke, jadi bisa dong gitu ya untuk membawa nama Indonesia ke internasional dan harus ada hasil gitu. Oke. Gua kayaknya udah mulai ngebaca setelah podcast ini kita bisa lebih sharing. Gua udah kepikiran nih. Memang harus ada yang bantu mereka karena mereka ini masih baru, jadi masih mikirin dirinya, masih mikirin free dive centernya. Jadi mungkin, gue bukan yang nggak mau mikir, tapi ada yang basic yang harus gue pikirin. Tapi nanti mungkin dari asosiasi di diving kita bisa bantu support, kan masih diving juga kan. Mau dari asosiasi FUSI atau PPSI, mungkin perlu ngegandeng dulu sebelum ada asosiasi di dive agar supaya punya wadahnya. Oke. Masih mungkin kan? Karena kan di Permen juga usaha industri wisata selam itu kan meliputi snorkeling sama free diving kan? Betul dong di Permen. Artinya kita juga kalau misalnya mau member kita mau dari free dive center, masih mungkin dong anggotanya free dive center. Oh deh. Hah? Gua lupa detailnya sih. Iya, kayaknya sih ada deh karena snorkeling sama free dive itu masuk sih kalau nggak salah ya. Nah, nempel dulu. Jadi ada wadah yang kita ada kendaraan yang memang sudah terbiasa nabrak-nabrak ke kementerian nih. Nah, lewat situ aja dulu. Nanti kita mulai berkembang kan, mulai udah bisa mandiri nanti kan. Tapi harus ada mikirin, intinya situ harus ada mikirin.
Nah sekarang ini kan, ini nggak kerasa ya panjang banget gitu, karena memang sisi yang bisa digali itu banyak banget, karena apa ya? Kita tuh kadang-kadang berpikir melampaui batas kemampuan mereka, karena mereka kan terfokusnya sama ada hal yang apa ya harus dipikirin, jadi mau keluar itu masih sulit. Kalau kita kan nggak punya beban dong, kita nggak main freedive, jadi mikirin gampang sekali. Kalau mereka udah ada hambatan kan, anjrit, dive center gue masih begini, ini gue masih begini. Tapi kalau support tadi kayaknya sponsor supportnya lebih ke live support ya. Jadi memastikan bahwa atlet ini tuh memang tidak lagi mikirin makan, tidak lage mikirin gue harus nyari duit, kan gitu ya. Berarti let's say kalau ada sponsor bisa ngasih bulanan 25 juta aja sebagai gaji untuk hidupnya, di mungkin orang ini bisa apa ya, udah bisa fokus sama latihan. Gue nggak perlu lagi kerja bikin duit, tiap bulan 25 juta masuk buat bayar apartemen, bayar makan, belum termasuk uang suplemen, uang gizi, uang latihan, uang kompetisi, peralatan. Bahkan peralatan menurut gue sih kayak berhenti nih, berhenti kader nih. Jadi mati dari kayak ini. Baru mau nanya mana kontraknya kayak gitu nah karena kita udah nggak berarti udah sejam lebih kita ini, mungkin nanti kita suatu waktu bisa ngundang mereka lagi untuk bisa ngobrol lagi ya, untuk pasti gali lagi. Nah sebelum kita menutup nih, kita minta apa ya, sepatah dua patah kata dari narasumber kita, beda-beda tapi nih karena backgroundnya beda-beda lah ya. Buat Mike dulu, kalau Mike untuk pesan teman-teman yang freediver di luar sana ya, yang mau jadi instructor freediving, apakah saat ini masih momennya atau ya akhirnya mensupport atau mendingan jangan ya kan? Atau gimana motivasinya? Yang ada keinginan untuk menjadi seorang profesional freediver. Oke, profesional berarti instruktur ya? Iya. Oke. Buat teman-teman yang mau jadi instruktur freedive atau GoPro, jangan cuma lihat duitnya, tapi cari passionnya. Gitu. Freediving itu ada susah-susah gampang, tapi ketika ada passion pasti kita bisa tetap jalanin. Oke. Sepakat. Karena gue juga sering ngomong ke orang-orang yang mau ke dive pro ya di scuba. Kalau lu nggak punya passion, dengan jangan. Kenapa? Jadi itu susah. Udah lagi nggak menikmati lagi lo. Lo harus punya passion, bisa enjoy lo tuh bisa apa ya? Masih bisa dapat. Lo harus punya passion. Jadi kali lah ya kan, kita udah ngangkatin tabung, ngurusin awal muridnya kan, segala macam kan, itu ya harus ada passion. Sepakat banget itu. Nah sekarang Om Seli nih. Backgroundnya ini adalah scuba instructor dan freedive instructor. Nah, tuh di luar sana ini ada seorang penggiat freediver seperti Safir lah ya, dia scuba juga, freedive juga. Lalu dia ingin menentukan sikap nih, gue pengen hidup di industri ini deh. Tapi gue lebih milih mana ya, scuba atau freedive instructor? Nah, menurut pengalaman Sally, kalau misalnya di luar sana ada yang sedang galau, saran dari Sally apa? Oke, agak panjang nih jadinya ya. Oh, boleh. Seram. Oke, buat teman-teman semua, jadi kalau misalnya jadi kita cari yang netral ya kan. Kita cuma berpikir dari sudut pandang benefit yang bisa didapat dan dirasakan. Ya, jadi freediving itu sudah saya rasakan sendiri ya. Nomor satu benefit yang kita bisa dapat itu lu punya kesehatan, saya punya kesehatan, itu improving luar biasa, melonjak, menanjak, nggak karu-karuan. Dulu saya harus minum obat, hipertensi tinggi, semua keluarga saya stroke, semua lumpuh, saya punya setiap kali diukur luar biasa. Sejak saya freediving itu normal, sehat total, nggak pernah lagi naik, itu luar biasa. Saya asma berat, saya di Jakarta selalu bawa Berotek, bawa Ventolin, tidak berani keluar rumah tanpa itu. Sejak saya ikut freediving sampai detik ini, saya hampir 50 tahun tidak pernah kumat satu kali pun. Jadi impact kesehatannya luar biasa. Terus apalagi COVID sekarang hubungan dengan paru-paru, karena kita lung stretching, yang kita latih itu paru-paru. Mungkin kalau binaraga otot dan seterusnya, kita punya lung yang kita betul-betul fokus untuk dilatih. Ya, kita punya kesehatan paru-paru kita, di mana kita tahu paru-paru itu sumber penyerapan oksigen paling tinggi.
Jadi impact free diving itu dampaknya kemana-mana. Lu ikut cabur apapun juga. Kebetulan saya juga atlet turun juga di Prapon untuk panahan, itu luar biasa dampaknya. Bahkan saya sering kata-katain yang muda-muda itu bahwa kita suka kakek-kakek gitu kan, lu masih kalah gitu kan. Ayo, rekor gue sudah hampir 10 tahun nih kan. Ayo kejar gitu kan. Jadi kita latihan untuk komporin yang generasi muda itu. Ya memang tetap seperti yang Safir bilang, ada ya plus minus yang mesti kita support mereka seperti itu dari segi finansial. Memang mahal. Saya bisa mencapai itu karena kebetulan saya sudah pensiun lah ceritanya ya. Saya bisa terbang ke sana sini, bisa ikut kompetisi dan seterusnya. Ya, jadi free diving jelas power sekali. Ya, owner benefit atau benefit buat kita, buat kalian itu jauh melebihi cabur manapun. Jadi bisa menjadi basic pelatihan pernafasan kita. Itu bisa jadi basic untuk cabur olahraga apapun juga. Ya, itu nomor 1. Terus nomor 2 dari segi financial. Financial, kita tahu structure di free diving jauh lebih simple dan jauh lebih murah. Ya kan? Mau sampai level instructor scuba diving mau berapa duit? Tahu sendiri kan? Ya kan? Way more than half. Gitu loh. Jadi infrastruktur atau investasi yang kita masukkan di free diving jauh lebih murah. Tapi course kita punya harga course price list-nya more or less hampir sama. Lebih terjangkau. Iya kan? Berarti margin kita bagus kan? Betul nggak? Margin profit lebih besar. Yes, betul. Kita nggak perlu punya kompresor, nggak perlu punya tabung, regulator segala macam, maintenance yang luar biasa complicatednya kalau di scuba diving. Jadi bukannya kita mau mengecilkan scuba diving, tapi saya menyatakan ya ini faktanya yang saya sudah alami begitu. Jadi jelas saya memilih free diving diutamakan. Walaupun sekali-sekali kenapa nggak juga scuba diving ya, sekali-sekali juga ngajar scuba juga. Kalau ada request minta scuba, masa kita mau tolak kan enggak, ya kan? Ya, jadi dari sisi itu jelas. Dan ketiga yang saya lagi mau coba dengan teman-teman bisa gabung adalah yang tadi program masuk di PON itu. Ya, kalau sampai bisa masuk di PON, itu akan sangat luar biasa impact-nya. Karena motivasi dari setiap daerah itu akan sangat luar biasa tinggi untuk mau berlatih. Karena dia tahu, nih mau berangkat di PON nih, besok nih di Aceh nih. Belum pernah lihat Aceh nih. Kalau dia bisa dipilih mewakili daerahnya, sebuah kebanggaan. Kedua, hadiah yang diberikan setiap daerah itu luar biasa, bro. Papua kemarin gua kesana itu, ikut yang di sana. Itu satu atlet 1,50 miliar cash untuk satu medali emas. Ya, jadi bisa dibayangkan istilahnya lompatan atau jumping penghasilan financial mereka yang bisa didapat dari atlet. Otomatis dia akan paksa atau usaha untuk berlatih, untuk mengejar. Kalau itu ada kok, tinggal diambil doang kok, ceritanya begitu kan. Nah, jadi apa lagi ya? Saya mencoba untuk istilahnya ngomporin supaya industri free diving ini bisa lebih berkembang. Makin banyak instruktur, otomatis dia makin banyak merekrut, mengajar, melatih. Ya udah pasti kok kita punya rakyat yang begitu banyak ratusan juta ini makin sehat. Udah pasti itu. Dari segi kesehatan nggak butuh lagi tuh oksigen dan sebagainya. Ya, jadi dampaknya luar biasa. Financial kita udah tahu sendiri tadi, modalnya kecil, income-nya gede. Belum lagi bawa nama daerah bisa masuk di PON. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka atau membagi atau memberikan satu masukan untuk bisa jadi pikiran. Oh, saya misalnya di Jakarta siapa instrukturnya ya? Nah, bisa dicek gitu ya. Ada websitenya aidainternational.org, itu bisa dicek. Oh, saya domisili di mana nih? Di Bandung, di Bali. Bisa dicari siapa instrukturnya gitu. Sudah banyak kok instruktur Indonesia ataupun asing gitu. Ya, jadi bisa welcome. Terima kasih. Itu dari saya. Thank you. Jadi memang sih kalau itu juga gue sih agak sepakat ya, karena kalau kita di scuba nih boro-boro sehat apa ya. Tapi diving sekali makanan apapun dihajar ya kan. Yang berlemak-lemak malah yang asik ya kan. Habis diving malam terakhir party. Anjir deh, kayak scuba diving tuh gak sehat banget ya. Gue berubah nih jadi free diving nih besoknya. Ayo, sudah. Karena gini, karena di scuba itu kok rata-rata instruktur bucit-bucit ya. Ayo sama instruktur yang steril. Paling 1-2 orang, tapi instruktur scuba yang bucit-bucit yang kempal-kempal gitu banyak, gede-gede. Benar, emang bedanya di situ sih antara free diving dengan scuba, karena free diving itu benar-benar disiplin banget ya
sama kesehatan kita aja kadang-kadang tuh rokok pakai regulator turun ya kan, sehat dari mana ya gua kayak gini ya karena tapi kalau free diving itu nggak bisa lo liar kayak gitu, lu sendiri akan ngap gitu kan, mau nggak mau akhirnya jadi melatih diri untuk hidup lebih sehat. Itu ya dorongannya free diving itu akhirnya bisa memberi manfaat lebih ya kira gitu. Nah terus Safir nih, karena atlet dan sudah megang rekor juga ya kan, jadi apa pesan dari Safir untuk teman-teman free diving di luar sana, memotivasi mereka untuk bisa lebih berpikir untuk mengembangkan diri agar kompetisi ini bisa lebih berkembang lagi. Apa sarannya? Saran untuk teman-teman freediver. Di sana jangan ke sana. Pertama ya harus ada yang organize kompetisinya dulu ya. Kemudian kalau udah ada yang organize, teman-teman silakan bergabung. Jangan lupa berlatih dulu. Kemudian ya cari ilmu sebanyak-banyaknya mengenai freedive, latihan rutin. Dan silakan mengukur kemampuan diri sendiri, jangan bandingkan dengan orang lain atau atlet yang sudah jauh lebih berprestasi gitu. Tapi saya yakin sih nanti banyak atlet yang akan bisa semakin berkembang gitu dengan banyak yang murid-murid baru ya, Mike, Pak Stanley, juga mereka bisa di encourage untuk join kompetisi gitu. Oke. Nah satu pertanyaan lagi, karena cabangnya banyak. Bila ada freediver yang mau mulai masuk ke dunia kompetisi dan mungkin dia galau, lebih baik mana? Saya fokus di 8 berarti ya? 8 ya? 8. Lebih baik saya fokus di satu atau minimal saya punya 2-3 kategori yang harus saya latih supaya saya setiap ada kompetisi saya bisa ikut di beberapa nomor. Lebih baik mana? Lebih gimana ya? Kalau saya bilang statik itu fondasinya yang setiap freediver harus berlatih. Kemudian selain statik mungkin bisa pilih satu lagi cabang dynamic yang mereka bisa develop. Mereka bisa belajar teknik no fins, by fins atau mono fin seperti itu. Oke, jadi pertama udah pasti basicnya itu statik kemampuan di statiknya. Ya, setelah itu mungkin dia mau milih yang cabang kedua ketiga kategorinya sesuai dengan passionnya kali ya atau kemampuannya, kira-kira gitu nggak sih? Tergantung peralatan yang dia punya juga. Kebanyakan mereka punyanya by fins. Rata-rata mereka mulai dengan by fins. Kalau no fins lebih challenging dari segi power teknik. Wah tuh jadi kalau yang no fin itu yang paling topnya deh. Gitu. Ya paling berat. Oke. Kita udah banyak ngobrol sama 3 orang narsum kita di Penggiat Freediver. Juga ternyata banyak sekali yang bisa kita gali ya, cuman waktunya aja nggak tidak terlalu mendukung. Tapi nanti mungkin kalau ada request dari teman di luar sana, kalian mau request lagi untuk ngebahas tentang freediving dari sisi mananya, silakan aja ke email ke kita gitu ya. Dan jangan lupa juga nih di subscribe, like, komen ya kan, share ya. Dan silakan japri kok, DM juga boleh ke Instagram kita atau ke email kita tentang apapun topiknya, tentang freedive lagi juga diundang boleh juga gitu kan, dari sisi lain misalnya kayak gitu. Terima kasih Mike, Safir, Sandy kehadirannya. Ya kita sih dari kebetulan kami berdua juga kan aktif di asosiasi diving gitu ya, tingkat nasional. Ya kita juga berharap freediving juga bisa berkembang, bisa masuk ke industri yang lebih baik lagi, lalu juga kompetisinya makin luas dan makin sering lah gitu ya. Dan juga harapan kita lagi adalah Indonesia punya pemegang rekor dunia. Kenapa? Kita punya modal alam yang mendukung loh. 70% lebih kita isinya air. Berarti kan kita manusia negara air, ya kan? Masa kita nggak bisa menguasai dunia sih, minimal di satu cabang kan gitu ya. Ya itu harapan kita sih, mudah-mudahan di antara kalian bertiga atau di lingkungan kalian, yang penting orang Indonesia itu bisa punya satu rekor dunia, gitu. Tapi semangat ya. Jadi jangan pesimis. Misalnya dukungan masih kurang, tapi harus optimis bahwa Indonesia mampu.
Oke. Ya wes, sampai jumpa di next episode di Devil's Talk. Nanti kita akan bahas topik-topik lainnya yang mungkin menarik. Well, see you guys. Dah.